Shalom saudara, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya melalui hari ini kami bisa semakin mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami terhadap Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, seberapa banyak dari kita yang telah mengenal dan menghafal buah-buah roh? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Dan seberapa banyak kita sudah melakukan buah-buah roh itu dan menghasilkan buah-buah roh yang ada? Atau seberapa banyak kita merasa lelah dan capek, ingin menyerah dalam menghasilkan buah-buah roh? Dan jika itu yang kita rasakan, mungkin ada yang salah dalam diri kita. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah buah roh bukanlah sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh roh. Maka jika kita berusaha memakai kekuatan kita sendiri untuk menghasilkannya, kita akan lelah, capek, dan mau menyerah. Atau jika kita berhasil menghasilkan buah-buah roh, mungkin kita bisa menjadi pribadi yang merasa diri kita sombong, paling rohani, merasa harus dihargai oleh orang-orang yang kerohaniannya lebih rendah dari kita. Atau beberapa orang akan menjadikan itu sebagai ajang siapa yang lebih banyak menghasilkan buah roh. Dan itu semua adalah kesalahan. Saudara, mari kita lihat dalam Galatia 5 ayat 25 dan 26. Dikatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, buah roh adalah hasil dari hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh bukan dihasilkan oleh manusia saja, tapi oleh manusia yang telah menerima Yesus Kristus, yang telah mengalami kuasa Yesus dan menerima Roh Kudus dalam dirinya. Dan menyadari bahwa hidup ini perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk tinggal dalam hati kita. Dan pimpinan Roh Kudus itulah yang menghasilkan buah-buah roh. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita kesal, jengkel, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung marah? Atau kita memberikan waktu untuk diri kita dan mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin kita sehingga kita bisa sabar terhadap orang itu? Atau mungkin beberapa dari kita ada pergumulan, merasa sulit, tidak mau setia terhadap pasangan kita, terhadap pelayanan kita. Kita melihat bahwa orang lain, pelayanan lain bisa memberikan kita kenyamanan yang sesuai kita mau. Dan kalau kita mengalami itu, apa responnya kita? Apakah kita mau meninggalkan pasangan kita, atau meninggalkan pelayanan kita, atau kita mempercayakan Roh Kudus kembali memimpin kita? Dan Roh Kudus akan berkata, setialah pada pelayananmu, setialah pada pasanganmu. Dan semua itu gak bisa memberikan kenyamanan yang kamu mau. Sebab hanya Tuhan yang hanya memberikan kenyamanan dan kasih yang sejati. Dan sehingga kita bisa kembali setia, menghasilkan buah-buah roh kesetiaan. Saudara, kita memperoleh Roh Kudus adalah anugerah dari Allah. Dan kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita orang-orang percaya telah memperoleh Roh Kudus dalam hatinya. Allah yang tinggal dalam hati kita, Roh yang menghibur, Roh yang menguatkan dan memimpin kita dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. Dan pertanyaannya,
Maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Jalani hidup dalam Roh dengan mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan lihatlah nanti buah-buah Roh akan dihasilkan melalui diri kita dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa biarlah hidup kami dihidupi dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah kami selalu mengingat perintah-perintah Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan setiap iman percaya kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.